Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3 materi matematika wajib kelas 12. Untuk itu mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian-pengertian yang ada pada bangun ruang. Perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G yang ada. Pengertian yang pertama yaitu sisi. Sisi adalah daerah yang membatasi bangun ruang tersebut atau permukaan. Contohnya ini, sisi yang bawah berarti A, B, C, D. Sisi yang samping kanan berarti B, C, G, F, dan seterusnya. Jadi dia batas ini permukaannya. Itu sisi. Selanjutnya yang kedua yaitu rusuk. Rusuk berarti garis potong antara dua sisi. Contoh rusuk AB seperti ini. Berarti AB ini adalah garis potong antara sisi atau bidang ABCD dengan sisi ABFE dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pengertian dari titik sudut, yaitu titik potong antara dua rusuk atau lebih. Kalau saya ambil titik A, berarti dia adalah titik potong antara rusuk atau garis AB dengan garis AD dengan juga garis AE. Itu titik A. B juga sama, B berarti titik potong antara garis AB, garis BC, dan garis BF, dan seterusnya. Berikutnya pengertian tentang diagonal sisi, berarti ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi. Contohnya AC, A dan C. Ini posisinya adalah pada bidang A, B, C, D. A adalah titik sudut, C juga titik sudut, saling berhadapan, dihubungkan. Nah, garis ini adalah garis diagonal sisi. Contoh lain ini BD. Nah, ini ada AF, ada BE, dan seterusnya. Berikutnya ada diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada ruang. Contohnya garis AG, A dan G. Ini nanti kalau digambar atau dibayangkan kepada kondisi suatu sebuah ruangan, AG berarti posisinya ada di ruangan, tidak nempel di tembok-tembok atau sisi-sisi bangun tersebut, tapi dia di dalam ruangan. Contoh lain garis BH, nanti ada lain garis CE dan garis DF, itu diagonal ruang. Yang berikutnya bidang diagonal, yaitu bidang yang melalui dua diagonal yang sejajar. Contohnya ACGE. Nanti diagonalnya adalah AC dan diagonal EG. Nama bangunnya adalah ACGE, bukan ACEG ya. Urut muter dalam bangunnya sesuai dengan urutannya A, C, G, E. Berikutnya ADGF. ADGF ini juga bidang diagonal dan seterusnya. Selanjutnya akan kita pelajari mengenai tempat kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Perhatikan gambar samping. Jadi posisinya seperti ini. Ada titik yang dilalui oleh sebuah garis, ya, nempel titiknya ini. Berikutnya, titik di luar garis. Anda perhatikan, nah jadi ini ada garis, kemudian titiknya di luarnya atau tidak dilalui garis tersebut. Jadi yang B ini istilah lainnya adalah garis tidak melalui titik. Yang berikutnya adalah kedudukan titik terhadap bidang. Nanti ada sebuah titik dan ada sebuah bidang. Kedudukannya adalah titik terletak pada bidang. Ini gambarnya. Jadi ada bidang,
ada sebuah titik, ini nempel ya, berarti nanti nempelnya nanti, ini kebetulan contohnya ada di tengah-tengah, bisa di pinggir, terserah, pokoknya dia nempel. Berarti titik terletak pada bidang atau bidang melalui sebuah titik. Yang kedua, titik di luar bidang. Ini gambarnya seperti ini, berarti ada bidang dan titiknya di luarnya. Berarti ini tidak nempel ya, tidak seperti kondisi yang A. Berikutnya kedudukan antara garis terhadap garis. Jadi ada dua buah garis. Ada dua garis. Kemungkinannya adalah yang pertama berpotongan. Ini kondisi gambarnya, ada dua garis ya, ini dua garis seperti ini. Yang berpotongan berarti dia punya titik temu di sini. Ini titik potongnya. Ini kondisinya nempel, berarti ada titik potongnya yang dikatakan berpotongan. Selanjutnya sejajar. Sejajar berarti ini ada dua buah garis yang tidak pernah ada titik temunya, walaupun diperpanjang sampai tak terhingga, ini tidak pernah ketemu. Ini namanya sejajar. Terus yang C berimpit. Berimpit berarti nanti garisnya hanya satu, cuma nanti masalah nama bisa banyak. Garisnya hanya satu. Nah, nanti namanya boleh berbeda. Nanti ada contoh di tayangan setelah ini. Yang D bersilangan. Ini gambarnya. Jadi ada dua garis kuning dan merah di sini ya. Ini kalau diperpanjang sepertinya berpotongan, tapi ini mudahnya garis yang kuning posisinya di atasnya ini. Jadi dia tidak berpotongan seperti ini dan juga tidak bersilangan. Tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Itu dikatakan dia saling bersilangan. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Contoh yang pertama, jadi titik A terletak pada garis apa saja. Nah, ini jawabnya adalah AB, karena A ini nempel ya, AB, A nempel di ini, ujung. AE juga sama, AE, AD nempel, jelas. AD dan seterusnya. Masih banyak lagi garis yang bisa dibuat untuk contoh. Yang kedua, titik A terletak di luar, ini ya, ini kata ikutnya, di luar. EF di posisi di atas, A di bawah, jelas. Nanti garis F diperpanjang kanan dan kiri tidak akan pernah melalui titik A. Berarti titik A itu di luar garis EF. Yang lain saya kira cukup jelas. Berikutnya yang ketiga, titik A terletak pada bidang ABCD. Perhatikan di situ ya, ABCD berarti bidang bawah ini ABCD, A posisinya nempel pada pojok ini. Juga ada ABFE, ABFE. Nah ini ya, hanya dinempel juga di pojok, berarti dia terletak. Selanjutnya titik A terletak di luar ini ya, kalimatnya di luar. Contoh di sini adalah EFGH. EFGH itu ini posisi di atas, di langit-langit kubus ini. Sementara titik A di bawah, berarti tidak nempel. Ini kalau diperluas ke kanan, ke kiri, ke samping, ini depan, ini belakang, dia tidak akan pernah ketemu titik A. Berarti dia di luar bidang EFGH. Selanjutnya contoh yang kelima. Garis AB berpotongan dengan garis. Nah ini AB itu ini. Kita cari garis lain yang ketemu, yaitu garis AD. Nah ini AB dan AD ketemu di titik A. Berarti A ini namanya titik potong antara garis AB dan AD. Terus ada contoh lagi di sini. AB dengan BC. AB dengan BC. Nah, ini berarti ketemunya di sini di B dan seterusnya. Itu kalau ada titik potongnya dikatakan dia saling berpotongan. 6. Garis AB sejajar dengan DC. Berarti kan AB itu ini,
DC ini. Nah, ini kalau diperpanjang kemanapun, ke kanan dan kiri, sama kanan dan kiri, tidak akan pernah ketemu. Itu dikatakan dia sejajar. Yang ketujuh, garis AB berimpit dengan AB. Lain tadi saya katakan tadi contoh AB berimpit dengan AB. Memang garisnya sama, hanya satu. Andai kan di sini ada nama lain titik P misalkan tengah-tengah sini, jadi garis ini namanya bisa garis AP, garis AB atau garis PB. Ya, saya ulang lagi. Di sini misalkan ada titik P di tengah-tengah, berarti garis ini namanya bisa garis AP, garis AB atau garis PB. Yang ketiganya tersebut dikatakan saling berimpit. Yang kedelapan, garis AB bersilangan dengan garis CG. Perhatikan AB di sini, CG ini. Perlu hati-hati, ini kalau diperpanjang, seolah-olah gambar ini dia memotong. Tapi aslinya tidak, karena AB posisi di tembok depan. Ya, ini tembok depan, bawah ini. Sementara CG itu ini, posisinya di tembok yang belakang. Tidak mungkin ketemu. Dia tidak ketemu AB dan BC, AB dan GC, AB dan GC ini tidak ketemu atau tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Berarti namanya saling bersilangan. Contoh lain AB dengan DH sama AB dengan DH begitu. Tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Berarti dia saling Selanjutnya kita lanjutkan tentang tempat kedudukan antara garis dengan bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Ada kata terletak ya, ini intinya garisnya semuanya seluruhnya menempel pada bidang tersebut. Yang kedua, garis sejajar bidang. Ini gambarnya, jadi ada garis ini biru ya, biru. Ini ada bidang, dia dikatakan sejajar kalau dia garis ini di luar bidang dan sejajar dengan sebuah garis yang terletak pada bidang tersebut. Jadi garis ini sejajar dengan garis ini. Berarti kesimpulannya garis ini yang di atas ini dia sejajar dengan bidang yang ini. Berikutnya garis menembus bidang. Ini gambarnya ada bidang, ini garis. Nah, ini nembus di sini. Nah, nembus ya. Ada sebuah titik tembus atau titik potong antara garis dengan bidang yang diketahui. Selanjutnya adalah bidang terhadap bidang. Jadi kedudukan antara bidang dengan bidang. Yang pertama berimpit. Kalau ada kata berimpit, pahami bahwa dia sama garisnya ataupun bidangnya. Kali ini kita bidangnya. Berarti ya ini bidangnya hanya satu saja. Untuk nama bisa bermacam-macam, tapi yang jelas bidangnya jadi satu. Yang kedua, sejajar. Ini gambarnya ada dua buah bidang, yang posisi di atas itu aja, yang kedua ini di bawah. Ya. Atau bisa kamu pandang dengan ini di kiri dan di kanan boleh. Dia sejajar, dia tidak punya titik temu. Yang berikutnya berpotongan. Nah, ini gambarnya. Tadi ada dua bidang ini dengan yang ini. Perpotongan antara dua bidang adalah sebuah garis. Nah, ini garis potong namanya. Nah, itu tempat kedudukan antara garis dengan bidang dan bidang dengan bidang sudah kita pelajari. Berikutnya untuk contoh, ada sebuah bidang, sebuah bangun ruang kubus A, B, C, D, F, G, H. Kita perhatikan garis AB terletak pada bidang A, B, C, D. Karena ini AB di bawah ini, A, B, C, D juga di bawah, dinempel semuanya. Juga A, B, F, E. A, B, F, E ini ya, A, B, F, E ya, A, B jelas nempel semuanya. Cukup jelas ya. Yang kedua, garis AB sejajar dengan bidang EFGH. Berarti kan AB di bawah posisinya, EFGH posisi di atas. Ini berarti dia
sejajar karena memang AB sejajar dengan garis EF. Sementara EF posisinya terletak pada bidang EFGH. Kesimpulannya, garis AB sejajar dengan EFGH. Dan seterusnya. Yang ketiga, bidang ABCD berimpit. Nah, tadi berimpit tadi bidangnya sama ABCD ini. Yang di bawah berarti. Cuman namanya bisa bermacam-macam, bisa kasih nama ABC, bisa kasih nama BCD, bisa ACD atau dan lain sebagainya. Yang jelas itu bidangnya, bidang ABCD semua posisinya di bawah. Yang keempat, bidang yang saling sejajar. Contohnya ini ABCD dan EFGH. ABCD di bawah, EFGH di atas. Cukup jelas saya kira. Yang berikutnya adalah berpotongan. ABCD berpotongan dengan bidang ABFE. Perhatikan ya. ABCD itu yang di bawah atau alas. ABFE yang tegak. Nah, ini berarti ada garis temunya atau garis potongnya. Itu garis AB. Ya, ABCD dan ABFE. Garis potongnya garis AB. Cara mudahnya gampang. Ambil saja nama yang sama kalau ada. AB ini juga ada AB, berarti itu adalah garis potongnya. Nah ini tugasnya, silakan Anda pelajari ya slide yang kita tayangkan, terus kerjakan uji kompetensi 1, 2, dan 3. Ditulis di LKS-nya masing-masing. Ini dibaca. Nah demikian penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Selamat belajar, semoga Allah selalu merintui kita semuanya dan memberkahi hasil yang kita pelajari. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.